mobil papasan, nyenter tuh lampunya. Tiba-tiba saya ngebuang ke kiri, tahu-tahu saya udah di lubang aja. Sebuah mobil truk tangki BBM terguling di ruas jalan desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dugaan sementara, truk tangki itu terguling karena tidak kuat melaju di jalan yang menanjak. Tumpahan cairan pun membasahi jalan raya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu segera datang dengan membawa jerigen untuk menampung tumpahan bensin yang bocor dari tangki mobil tersebut. Tumpahan minyak membuat jalan menjadi licin. Akibatnya, beberapa pengendara motor terpeleset. Polisi yang berada di lokasi kejadian dibantu oleh warga sekitar segera mengambil tindakan untuk menimbun tumpahan bensin dengan pasir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur kampung Gulung Cirende, Kota Tangerang Selatan, membuat sejumlah ruas jalan mengalami banjir. Di tengah derasnya arus air yang meluap ke jalan, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tengah asyik bermain-main. Karena sendal bocah itu hanyut, ia kemudian mengejarnya. Namun naas, sang bocah malah terperosok ke saluran drainase. Setelah 3 jam, petugas yang melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan korban. Tapi sayang, nyawanya tidak terselamatkan. Seorang pemuda bernama Tiki yang berprofesi sebagai pengamen terjepit gorong-gorong di Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa itu berawal ketika Tiki mengejar seekor biawak untuk ditangkap. Biawak yang dikejar kemudian masuk ke dalam gorong-gorong. Kemudian Tiki masuk ke dalam gorong-gorong untuk menangkap reptil buruannya. Namun naas, dia tidak bisa lagi keluar dari dalam gorong-gorong sempit itu. Selama 7 jam, Tiki bertahan di dalam gorong-gorong. Warga yang melihat mencoba membantu dan menghubungi dinas pemadam kebakaran. Warga pun bersorak ketika Tiki berhasil diangkat dari dalam gorong-gorong oleh petugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Seorang bocah berusia 6 tahun tewas akibat terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di rumahnya di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Peristiwa berawal ketika korban menemani ibunya yang sedang mencuci piring. Korban tiba-tiba naik ke penutup sumur yang telah rapuh. Akibatnya, ia jatuh dan terperosok masuk ke dalam sumur. Ayah korban yang mengetahui anak kesayangannya jatuh ke sumur, histeris tak kuasa menahan tangis. Petugas yang datang segera menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, anak itu tak bisa diselamatkan. Tabrakan lur, cekidang gue mobil ini. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut 7 orang penumpang menabrak pohon di ruas Jalan Aji Barang. Dalam peristiwa kecelakaan itu, 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Musibah itu berawal ketika mobil pick-up tersebut melaju dari Aji Barang menuju Purwokerto. Namun, tiba-tiba saja mobil oleng dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan. Diduga sopir yang mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Cekidang gue mobil ini. Telah terjadi kecelakaan truk yang membawa minyak sayur di bahu Jalan Tol Merak kilometer 28. Hal ini terjadi karena sopir truk menghindari warga yang mendadak menyeberang di jalan tol. Akibat kecelakaan ini, seluruh muatan truk yang berisi minyak sayur tumpah ke jalan. Warga yang mengetahui kejadian ini berdatangan untuk berebut mengambil minyak goreng. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sebuah mobil berwarna hitam jatuh ke dalam selokan di Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil yang dikemudikan seorang wanita itu nampak terguling dengan posisi badan mobil miring ke dalam selokan.
Diduga pengemudi wanita itu mengantuk ketika tengah berkendara. Dalam video amatir yang direkam warga saat menyaksikan kejadian itu, terlihat jelas seorang wanita yang sedang keluar dari dalam mobilnya yang terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam tragedi itu. Peristiwa mobil atau kendaraan lainnya yang jatuh ke dalam lubang atau sungai bisa saja disebabkan oleh pengemudinya sendiri yang tidak hati-hati dalam berkendara. Kebanyakan para korban mengalami syok dan trauma, meski musibah itu tak sampai merenggut nyawanya. Proyek drainase di perkotaan sering melakukan penggalian tanah yang terkadang memakan sebagian badan jalan. Akibatnya ruas jalan menjadi sempit, lubang yang dalam terkadang tak ditutupi pengaman. Bisa saja masalah itu akan membuat pengendara jatuh ke dalam lubang galian. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengendara motor yang sedang berboncengan jatuh ke lubang galian yang berada di tepi jalan. Musibah itu berawal ketika pengendara motor melewati jalan yang sedang dilakukan penggalian. Ketika sedang melintas jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil menyalakan lampu jauh dan mengenai wajah pengendara motor itu. Demi menghindari terjadinya tabrakan, pemotor membanting sang motor ke kiri. Akibatnya motor oleng dan jatuh ke lubang galian. Malam itu seorang pemuda bernama Rifhat sudah siap untuk menjemput teman perempuannya dari pulang kerja. Di depan tempat kerja nih, cepetan kesini ya. Ya udah, yang penting kamu jangan kemana-mana ya. Oh ya udah, ditunggu ya. Awal ceritanya begini, saya mau jemput cewek saya, pulangnya motong jalan lewat Jalan Raya Pasar Minggu tuh mau ke Kemang. Dengan sepeda motornya, Rifhat menyusuri jalan raya menuju Pancoran tempat temannya itu bekerja. Tak berselang lama, Rifhat sampai di lokasi. Kemudian, Rifhat membonceng sang teman untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan nampak biasa saja, seolah takkan pernah terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki Jalan Raya Pasar Minggu, ruas jalan terlihat menyempit karena sedang ada penggalian tanah di tepi jalan. Ketemu mobil papasan, nyentor tuh lampunya. Tiba-tiba saya ngebuang ke kiri, tau-tau saya udah di lubang aja. Tiba-tiba sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Karena jalan yang gelap, mobil tersebut menyalakan lampu jauh. Sorotan cahaya lampu mobil itu membuat Rifhat silau. Untuk menghindari tabrakan, Rifhat membanting stang motornya ke kiri. Akibatnya, Rifhat dan temannya jatuh ke lubang bersama dengan sepeda motornya. Saya menghindar tuh biar saya nggak ketiban motor saya. Nah, cewek saya tuh lengannya patah. Warga yang melihat kejadian itu pun berdatangan dan segera menolong. Itu siapa yang di dalam lubang? Ayo kita tolongin ayo. Tolongin ayo cepat. Ayo Bang. Bang. Tolong. Ayo. Ayo cepat tolongin. Ayo cepat. Hei. Tolong. Sabar. Ayo. Tolong. Siapapun yang di sana tolong. Tolong. Siapapun yang di sana tolong. Alhamdulillah sih kejadian itu nggak merenggut nyawa saya sama cewek saya. Ini korban jatuh ke lubang nih, pada besot, tangan pada kesleo. Alhamdulillah sih udah diurut nih, udah mendingan. Sobat Menyitas, berhati-hatilah jika melewati jalanan yang sedang dalam perbaikan. Jika jalan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja, bersabarlah untuk mengantri. Bila berkendara di malam hari, hindari jalan yang gelap yang minim lampu penerangan. Selain risiko kecelakaan karena jalan yang rusak, jalan yang gelap juga rawan akan tindak kejahatan. Musibah dan celaka bisa terjadi di mana dan kapan saja. Namun jika kita berhati-hati dan lebih waspada dalam berkendara, bahaya dan celaka dapat kita hindari.